Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makalah yang saya ambil dari sistem pemerintahan dan penerapan database terdistribusi. Latar belakang di sini dari tahun ke tahun, ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi telah mengalami perkembangan dengan cepat. Jaringan internet yang me- merupakan sarana telekomunikasi berbasis data adalah kumpulan data yang dihubungkan secara bersama-sama dan gambar dan gambaran dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Eh, Sistem informasi menerapkan sistem database terdistribusi menggunakan metode bottom up fragmentation pada sistem informasi yang sedang berjalan dengan tujuan sistem ini dapat digunakan secara maksimal dalam kondisi infrastruktur IT yang ada saat ini. Nah, di sini ada manfaat basis data sangat membantu pengelolaan data dinas pemerintahan di mana data informasi pengelolaan aplikasi web dinas tersimpan basis data. Nah, jadi di sini aplikasi web ini memudahkan para pekerja, karyawan, guru untuk mengakses data yang ada di kantor mereka, di sekolah, dan di kampus yang ada. Terus basis data yang merupakan bidang teknologi informasi yang mempelajari tentang pengolahan data berbasis elektronik. Berbasis elektronik itu misalnya kita menggunakan eh, cara untuk pendaftaran online menggunakan di HP atau laptop itu bisa. Contohnya seperti itu. Pembahasannya yang kita ambil dari dua makalah yang ada, menganalisa dan merancang sistem yang lama menjadi sistem yang baru, merancang dan membangun sistem basis data manajemen pegawaian khusus untuk memperbarui, merancang dan membangun sistem basis data pegawaian ini menggunakan metode perancangan database application. Jadi, nah sistem yang lama kita kita rombak ke dalam sistem yang baru menggunakan database aplikasi web. Eh, Untungannya di sini biar agar lebih mudah para pegawai untuk bekerja. Untuk metode penelitian dan basis analisis menggunakan metode fact finding. Sedangkan untuk perencanaan menggunakan database application life cycle. Jadi database application life cycle itu adalah jenis database aplikasi yang ada dibuat. Tahapan database desain merupakan tahapan yang paling penting. Pada tahapan ini merencanakan database secara konseptual, secara logikal dan fisikal. Di tahapan database desain ini agar yang kita buat itu menjadi terkonsep masuk dalam logikal dan secara fisikal bentuk yang ada. Oke, selanjutnya yaitu sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang dihadapkan kepada user sebagai kesatuan sistem yang koheren. Lalu, fragmentasi data pada sistem terdistribusi terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi data secara vertikal dan fragmentasi data secara horizontal. Menurut Hidayanto, N.A. Haryono, PT, dan Putra YP 2015. Melakukan pengembangan dari sistem yang berjalan dengan mengubah pola pendistribusian database dari database terpusat menjadi database terdistribusi itu biasanya menggunakan metode bottom-up fragmentation. Bottom-up fragmentation adalah sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap site dapat berpartisipasi dalam pereksekusian
transaksi yang mengakses data pada suatu site atau beberapa site. Lalu ada beberapa teknik pada sistem database terdistribusi dalam hal penyimpanan data atau tabel, yaitu yang pertama ada replikasi, suatu teknik dalam sistem database terdistribusi dalam melakukan duplikasi atau sebuah distribusi data dan objek-objek database dari suatu database yang lainnya. Yang kedua itu ada fragmentasi. Fragmentasi itu suatu teknik dalam mempartisi data dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Fragmentasi terdiri dari pemecahan atau suatu relasi ke dalam relasi yang lainnya. Fragmen yang lebih kecil dan memungkinkan penyimpanan fragmen ke beberapa situs yang berbeda. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah menghasilkan analisa dan rancangan sistem basis data manajemen kepegawaian pada kantor, membangun sistem basis data manajemen kepegawaian pada kantor, serta mempermudah pegawai dalam melakukan pendataan pemerintahan, dan dapat diterapkan pada proses pendistribusian aplikasi setelah dilakukannya proses sinkronisasi. Sistem ini dapat mendistribusikan data dari database site ke database pusat dengan baik. Dengan pembuktian, data yang ada di database site setelah dilakukannya sinkronisasi akan mengupdate database pusat sehingga akan menghasilkan data yang sama. Lalu sarannya yaitu perlunya pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penambahan dan proses sehingga menjadi birokrasi dan pelayanan yang terbaik dan dari sumber daya alam manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini ke depannya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.